Itu bayangkan bagaimana antar umat, antar saudara kita bertengkar dalam masalah keyakinan. Secara ofisial lah, PSI tidak mendukung Pak Gubernur Koster di Pilgub 2018, mendukungnya Ray Mantre. Tapi bagaimana kemudian di Pileg 2019 PSI punya 1 kursi di DPRD Bali ya. Nah begitu ini defisit kok muncul 150 hektar yang nanti akan disewakan yang akan menghasilkan 600 miliar. Nah kemudian juga sewa BTDC. Nah ini apa hanya ingin menutupi posisi ini, sedangkan Pak Gubernur hanya sampai 5 September. Ini kan masih gonjang-ganjing, orang kontraknya belum selesai, ini mau diangkatkan mereka. Namanya pengusaha walaupun BUMN, kantong kiri kantong kanan, tapi kan mereka mempertanggungjawabkan keuntungannya. Nah di satu sisi saya juga ingin menyampaikan Bandara. pandangan saya juga tentang bandara. Nah, bukannya menolak bandara tanpa solusi. Karena saya 2 periode di DPD, itu saya sudah sampaikan, ini bandara politik. Pak Gubernur ini dapat rekor muri gubernur yang sepanjang hari dibully gitu, ada sepanjang kepemimpinan. Dan itu kan nggak bagus. Iya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita sudah kembali lagi bersama para politisi Bali ya, tokoh-tokoh senior di Bali yang akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu jelang habis masa kepemimpinan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang akan lengser 5 September 2023, lagi kurang dari 1 bulan ya, kurang dari 1 bulan. Dan yang menjadi pertanyaan juga, apakah beliau bisa nanti menjadi 2 periode atau cukup 1 periode. Nah itu kita bahas, tapi sebelum itu kami ingatkan untuk ikuti konten-konten di channel YouTube Mr. Puisi Live, subscribe, like, dan komen. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak-bapak politisi yang menginspirasi di Bali ya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Made Arjaya, Om Swastiastu. Anggota DPRD Provinsi Bali 2 periode Pak ya, 2005 sampai 2014. Oke, dan pernah nyalon juga wali kota Denpasar dan pernah nyalon di PDRI, sekarang sebagai pengamat politik. Tapi masih di PDIP Perjuangan. Agama PDIP yang kedua, agama yang Agama kedua. Oke, kemudian di sebelah kiri saya yang bajunya kuning cerah, nah, beliau populer dengan sapaan Lola, Bapak Kadek Arembawe, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Pak Dek, Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, rahayu. Kemudian ada Ketua DPW PSI Provinsi Bali, Nengah Yase Adi Susanto, populer Bro Adi. Swastiastu Bro Adi. Ya, ini sebelumnya kita sudah bahas Pilpres ya, atau ada gugatan usia Capres Cawapres. Sekarang kita beralih ke isu Bali sedikit ya, lokal. Ini yang menarik adalah juga pemimpin kita Pak Koster akan segera berakhir masa jabatannya. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga, apa keberhasilan beliau yang mungkin juga bisa nanti dilanjutkan. Kita evaluasi juga sedikit, memberikan pandangan keberhasilan beliau atau juga kekurangan-kekurangan, minusnya atau yang masih menjadi PR. Nah saya kalau nggak salah, ntar dulu, sebelum itu 2018 PSI tidak mendukung Pak Koster ya? Ya tidak, waktu itu. Ray Mantre kan? Ya. Nah Ray Mantre, nah ini yang pendukung sejatinya ini ada di sini ya. Pak Lola ya, Ketua DPD Hanura Bali yang mendukung Pak Koster di Pilgub Bali 2018 ya. Mungkin sedikit dulu pandangan dari selaku partai pengusung kan jadinya, karena punya kursi di DPRD Bali. Melihat kepemimpinan Pak Gubernur Bali Wayan Koster di periode pertama, catatan seorang Lola seperti apa? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya langsung menyampaikan bahwasanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali selama 5 tahun berjalan ini. Dan kami selaku partai pengusung, Partai Hanura dengan Partai PDI Perjuangan bersama-sama memenangkan beliau untuk menjadi gubernur. Sebagai catatan kepuasan kami di partai, karena ini sudah menjadi suatu keputusan partai, karena pada saat rapat DPD mengundang semua ketua DPC dan fraksi
Kita berdiskusi tentang pasti Pak Andre Hanura akan mengambil sikap di next ke depan ini, apakah kita Di 2024 maksudnya? 2024 apakah kita masih akan koalisi atau kita akan melawan PDI. Hasilnya? Nah, tentunya sudah mendapatkan suatu hasil yang sangat luar biasa, kekompakan daripada teman-teman, bahwasanya kepuasan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur. Tentunya ada dua catatan di partai, yaitu secara legislasi. Secara legislasi bahwasanya dua aturan yang sangat monumental, yaitu Perda nomor 4 tentang desa adat, dan kedua yaitu Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Oke. Ini salah satu perjuangan yang sangat luar biasa pemerintah Provinsi Bali yang dulu, yang sudah saya sampaikan berulang-ulang kali, pada saat terjadi sesuatu gesekan di dalam suatu keyakinan tentang sampradaya, bagaimana gesekan itu terjadi jika pada saat itu tidak ada yang namanya Perda nomor 4 tentang desa adat ini, itu gejolaknya akan luar biasa. Karena apa? Karena di organisasi di tingkat desa, yaitu desa adat, dengan perangkat hukumnya lewat pecalang, tidak bisa membubarkan sesuatu kegiatan-kegiatan yang notabene punya pemikiran bahwa itu adalah bukan kepercayaan kita. Nah, ini kalau sampai itu terjadi, itu bayangkan bagaimana antar umat, antar saudara kita bertengkar dalam masalah keyakinan. Oke. Akhirnya keluarlah Perda nomor 4 memberikan kewenangan kepada Majelis Desa Adat dengan perangkatnya sampai tingkat desa adat, lewat perangkat-perangkat di desa adat itu sendiri sampai tingkat pecalang. Sekarang nggak ada yang berani melakukan kegiatan-kegiatan di tempat umum. Oke. Nah, kenapa sekarang desa adat kuat? Karena ada payung hukumnya. Nah, ini sebenarnya kadang-kadang kan masyarakat itu hanya menilai keberhasilan pemimpin itu lewat pembangunan fisiknya. Ya begitu, oh ini pembangunan A, pembangunan B, pembangunan C. Bagi saya, selaku politisi, dan ini kita perdebatkan di dalam satu rapat di DPD Hanura Bali, yaitu yang pertama, legacy daripada Gubernur tentang dua aturan ini. Oke, nanti kita pertanyaan Pak Dek, dua aturan itu. Tapi saya beralih dulu ke Bro Adi. Ini kan secara ofisial lah, PSI tidak mendukung Pak Gubernur Koster di Pilgub 2018, mendukungnya Ray Mantre. Tapi bagaimana kemudian di Pileg 2019 PSI punya 1 kursi di DPRD Bali ya. Bagaimana catatan Bro Adi terhadap kepemimpinan Pak Koster? Termasuk mungkin ada catatan-catatan masih yang minus lah, atau ada tanda kutip misalnya rapor merah atau seperti apa begitu. Ya, pada saat pemilu kada gubernur kan, waktu itu kan kita belum punya kursi di sana. Jadi kita hanya sebagai pendukung saja. Kemudian yang kita dukung waktu itu adalah pasangan Ray Mantre dan Pak Sudikerte. Tetapi catatan kami di PSI melihat apa yang telah dilakukan oleh hampir selesai periodenya Pak Gubernur ini, kami itu positif. Kenapa kami bilang positif? Karena tadi sudah disebutkan capaian legislasi lumayan bagus, karena bulan lalu ya dikebut perda, banyak perda dikebut dan sampai bulan Juli. Ya, bulan Juli. 5 perda kalau salah. Ya. Tiganya merupakan turunan dari Undang-Undang Provinsi Bali. Ya, jadi beliau ingin menyelesaikan tugas sebelum kepemimpinan periode inilah. Ya, kemudian kalau saya lihat dari sisi kearifan lokal juga, apa yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur tadi sudah disebutkan melalui Perda terkait dengan desa adat, Perda 4 2019, dan pembentukan Majelis Desa Adat. Catatan saya yang kurang itu memang terkait dengan revisi terkait dengan Perda LPD. Ya. Oh, lembaga itu ya, itu sempat saya kasih masukan juga Pak Gubernur dulu waktu kita audiensi, bahwasanya LPD ini kan ada di tengahnya ada banyak masalah. Ada kasus putusan yang sudah inkrah juga banyak yang dibawa ke korupsi. Nah, dorongan kami dulu itu adalah agar Perda LPD ini direvisi. Direvisi karena
LPD ini kan boleh dibilang keuangannya di desa adat. Dalam tanda kutip ya banknya desa adat itu. Jadi masyarakat kecil menginvestasikan uangnya di sana, nabung uangnya di sana, mendepositkan di sana dengan bunga yang cukup kompetitif, dan kemudian mereka juga meminjam. Nah, ini banyak permasalahan-permasalahan menyangkut LPD. Itu yang catatan kami. Bahkan sempat diangkat juga oleh salah satu media nasional, media besar, mega korupsi ya di desa adat gitu. Jadi ada banyak ada yang puluhan miliar, bahkan banyak lah ya, termasuk juga di salah satu desa Anturan itu kan LPD-nya kan lumayan banyak. Ya. Kalau yang lain-lain saya rasa ya terkait dengan pembangunan PKB yang ada di Hunakse, Pusat Kebudayaan Bali. Pusat Kebudayaan Bali. Ini mungkin nanti sebenarnya Pak Arjay bisa menambah. dalam pandangan kami sih positif, tetapi terkait dengan posisi lahan itu ya itu akan ahlinya yang bisa menyatakan bahwasanya lahan ini tidak bagus dan lain sebagainya. Kami tidak masuk ke ranah tersebut. Yang penting yang kami lihat itu spirit daripada Pak Koster ini untuk membuat pusat kebudayaan Bali itu di Kelungkung. Karena kalau kita konsentrasikan lagi, misalnya setiap ada pesta kesenian Bali kemudian kita lakukan di Art Center, itu benar-benar tidak bisa menampung. Kemacetan juga. Ya, kemacetan juga. Ya terkait dengan ini dana pinjaman dari PEN atau apa, tentu Pak Gubernur bersama legislatif itu sudah hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan bisa membayar atau tidak. Ya, sekalipun itu masih berutang, ya saya rasa tidak masalah sepanjang itu investasinya itu. Nah, catatan kami berikutnya juga, kami sempat sampaikan kepada Pak Koster, itu pemerataan pariwisata. Ya, konteks karena mungkin konteks bandara. Satu bandara, makanya kami berstatement dulu ketika Ibu Megawati bilang bandara Bali Utara itu tidak perlu dilanjutkan, ya kami protes. Karena apa? Karena bandara Bali Utara itu akan membuat masyarakat itu tidak fokus ke Bali Selatan. Ya, sehingga bakal mengurangi kemacetan. Ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan, kemudian pendapatan asli daerah juga di sana sekitar sana akan meningkat, misalnya Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Sekarang kan terkonsentrasi di Denpasar dan di Badung. Ya, karena orang berurbanisasi ke daerah-daerah metro ini, metropolitan lah, ya daerah pariwisata. Ya, ketika itu dibangun, saya rasa kita berbicara manfaatnya akan lebih besar ketimbang mudaratnya lah, kan begitu. Nah, kemudian kapal pesiar juga. Jadi saya mengamati pelabuhan kapal pesiar terkonsentrasikan di Bali Selatan, di benua. Dan itu kami sudah sampaikan juga pada saat kami audiensi. Perlu di Bali Utara atau di Bali Timur itu dibuatkan semacam dermaga kapal pesiar yang representatif seperti di benua lah. Karena itu investasinya lumayan besar, tetapi income yang didapatkan oleh dan multiplier effect yang akan didapatkan oleh masyarakat itu sangat banyak. Nanti kita pertajam berani ini juga kayak akan ada pandangan berbeda karena PSI mendukung bandara dilanjutkan, tapi Pak Lola sebelumnya statementnya tegas menolak bandara nih. Nah, ini kita pertajam nih soal bandara. Bahkan Pak Lola mengatakan bandara politik. Nah, jelang 2024 isunya mungkin akan naik lagi. Nah, saya ke Pak Made Arjay dulu. Selaku pengamat politik dan juga ya pernah di PDI Perjuangan, Pak Ade, melihat kepemimpinan Pak Koster satu periode ini yang seolah-olah DPRD Bali kita juga tidak, fungsi kontrolnya nggak jalan. Bahkan Ketua Golkar Bali sempat mengatakan juga Pak Sugawokori juga mengkritisi juga konteks keseimbangan politik. Nah, kemudian Pak Gede Sumarjaya-Linggih anggota DPR RI dari Golkar juga sempat mengatakan trias politika tidak berjalan di Bali. Nah, pandangan Pak Arjay seperti apa? Iya, yang jelas apa yang disampaikan rekan-rekan berdua. Jadi terima kasih kan Pak Koster sudah, kalau pemikiran pasti positif. Jadi Pak Koster pasti berpikiran untuk Bali. Tapi kan begitu dilantik, kemudian COVID ini kan banyak tantangan. Tapi saya hanya ingin di akhir. Jadi ini berjalan kan, COVID juga berjalan, semua berjalan, dan dalam posisi ada beberapa proyek dan kemudian masalah bandara. Yang terakhir ini kan masalah PKB. Ada PKB, kemudian ada defisit anggaran yang 1,9 T. Yang disampaikan Sekda lewat surat resmi. Jadi ini politis, apa realita, apa-apa. Nah, kemudian Pak Koster, Sekda ini kan bawahan ya, boleh dikatakan, walaupun Sekda ini adalah jabatan tertinggi di kepegawaian di teknis, tapi jabatan politiknya ada di Pak Koster. Ada apa Pak Koster dengan Pak Dewa Indra ini dengan Sekda? Itu pertanyaan besar. Nah, kemudian ada apa Pak Koster mengklarifikasi di sidang paripurna?
Nah, sebenarnya kan di internal saja, tinggal cabut suratnya, buat surat yang baru bahwa ini loh, kalau secara aljabar memang tinggal hitungan Pak Koster Salah masukkan. Nah, itu. Ituan. Nah, ini ada apa? Nah, kalau kita kaji secara politiknya, ini Pak Dewa Indro ini kan juga calon PLT. Ya. PJ Gubernur. PJ Penjabat Gubernur. Gubernur ya. Kemudian Salah satu yang tiga kedua, nama. tidak pun menjadi PJ, beliau adalah sekda. Ada hitung-hitungan yang bagi beliau konservativitas pemerintahan itu kan beliau nanti yang mempertanggungjawabkan. Nah, ini ada seperti itu, ada apa? Nah, tapi di masyarakat kan bermacam-macam. Karena apa? Karena seperti tadi saya sampaikan, kenapa hanya diklarifikasi di Dewan tanpa menggugurkan surat daripada sekda ini. Ini kan menjadi pertanyaan sampai sekarang. Seperti tadi, positifnya kita ambil, Pak Sekda positif sekali. Orang saya nanti yang mempertanggungjawabkan teknisnya saya. Karena Pak Gubernur sudah lengser. Nah, Nggak bisa karena Pak diminta Gubernur sudah pertanggungjawaban. lengser. Nah, waktu dekat ini Pak Gubernur lengser, saya yang menjalankan Ya. ini. Baik selaku Sekda, apalagi saya nanti PJ. PJ. Saya ngomong dulu, ini tidak ada uang loh, kan gitu. Kalau kita harfiahnya menilai posisi ini. Nah, sebenarnya ini tidak boleh muncul kalau kita berpikir politis, kalau kita berpolitik. Ini surat, ini tidak boleh Ya, ada. harusnya di-keep lah. Ini tidak boleh ada. Makanya pertanyaannya, ada apa antara Pak Gubernur dengan Sekda dan jajarannya? Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah PKB, masalah teknis dan lain sebagainya, kan baru kita tahu bahwa dari 300 hektar, 150 itu untuk swasta. Kita kan berpikiran dari awal ini ansih Ya. pemerintah, ansih untuk pusat kebudayaan. Nah, begitu ini defisit kok muncul 150 hektar yang nanti akan disewakan yang akan menghasilkan 600 miliar. Nah, kemudian juga sewa BTDC. Nah, ini apa hanya ingin menutupi posisi ini, sedangkan Pak Gubernur hanya sampai 5 September. Ini kan masih gonjang-ganjing, orang kontraknya belum selesai, ini mau diangkatkan mereka. Namanya pengusaha walaupun BUMN, kantong kiri kantong kanan, tapi kan mereka mempertanggungjawabkan keuntungannya. Itu, jadi maksudnya apa? Sebenarnya duduk bersama Dewan, Pak Gubernur, Pak Sekda, tim anggaran ini, kalau kita dulu TAPD, namanya entah sekarang apa namanya, ini duduk bersama, clearkan ini. Karena mohon maaf, bagi saya, selaku kader PDI, kami dirugikan dalam posisi ini. Karena Pak Koster berjalan terat, kok di akhir seperti ini. Kita kan tidak tahu akhirnya. Ya. Akhirnya bahwa, mohon maaf, oh ini akan, nah, seperti tol Mentok ini. Akan dikaji akhir Juli, ternyata bukan akhir Juli. Ini apa Mundur. jebakan Batman dari pusat, apa-apa ini kan Ya. kita tidak tahu. Ini Apa juga ranahnya tadi, politis. untuk sedikit mencederai soft landingnya Pak Koster. Iya, Gitu. itu kita sebagai pengamat kan melihat ada sisi negatif, entah dilakukan, entah disengaja, entah apa. Ini kan ada posisi itu dengan munculnya resmi 1,9 ini kan resmi, ditandatangani. Dan dimunculkan, padahal itu surat internal muncul ke kabupaten kota. Karena mohon maaf, dana kabupaten kota kan tidak bisa dianggarkan yang bantuan provinsi Ya. ini yang belum menjadi ini, karena Defisit. judulnya itu pembatalan, bukan penundaan. Sebenarnya kalau suratnya karena sudah masuk dalam APBD kan penundaan plus nanti akan dibahas dalam perubahan, kan begitu biasanya kalau kita, ya saya pengalaman di Dewan seperti itu. Ini enggak, ini penundaan, jadi semua harus lapor Sekda, padahal Pak Gubernur masih. Jadi setiap pengeluaran harus lapor, itu isi suratnya kalau kita baca. Nah, ini kan cacat, bukan kalau cacat lahir ini kan di awal, ini di akhir. Di akhir, ya. Takutnya kan cacat mati gitu loh. Itu posisinya. Makanya sebenarnya Pak Koster itu tidak menjawab, ini menjadi isu besar karena dijawab di sidang paripurna. Sebenarnya kan Gubernur memanggil Sekda, kemudian pimpinan Dewan diajak berkoordinasi. Ini loh sebenarnya terjadi. Nah, aljabar, ini aljabar juga, ini hitungannya jelas, prediksinya jelas. Nah, aljabarnya Pak Koster ini tidak tertulis sebenarnya. Keluarkan surat yang berikutnya, ini gugur. Ya. Gitu loh. Oke. Itu yang Mengkonter maksudnya itu. dalam perjalanan legislasi semua perjuangan untuk Bali itu iya, tapi cuman kan ada yang masih terusik dari Perda nomor 4 tentang Desa Pakraman ini kan tentang independensi, itu kan masih Desa menjadi adat, ya? perdebatan. Desa adat. Itu masih menjadi bicara konteks berdesa yang Ah, kalah. itu. Legislatif. Masih ada Ya, beberapa masih ada gitu loh. Bagaimana Pak Dem melihat tadi kan Hanura menyampaikan hanya keberhasilan, tapi apakah ada catatan yang masih jadi PR lah harus? Kalau masalah tentang, kan saya sudah sampaikan dalam podcast yang tempat yang juga saya sampaikan,
tan anu wong sakti anulus kan gitu. Tidak ada orang sempurna, pasti ada sesuatu hal-hal yang menjadi catatan. Banyak hal-hal catatan sebenarnya yang harus dicapai. Karena apa? Karena dalam suatu memimpin baik di daerah, di kabupaten, provinsi maupun di pusat ini tidak bisa dilakukan dalam hal dengan jangka waktu 5 tahunan. Harus berkesinambungan. Kenapa Presiden Soeharto dulu dibilang luar biasa? Karena 32 tahun. Nah, kalau sekarang ini dalam jangka waktu 5 tahun masih legacy beliau masih bisa dilanjutkan di periode yang kedua untuk membuktikan semua visi misi yang sudah disampaikan pada saat pencalonan gubernur. Nah, di satu sisi saya juga ingin menyampaikan bandara. Pandangan saya juga tentang bandara. Nah, bukannya menolak bandara tanpa solusi. Karena saya 2 periode di DPD, itu saya sudah sampaikan ini bandara politik. Setiap mau pilkada, pemilihan bupati, bandara. Baru keluar karena suara beleng besar. Baru keluar isu bandara. Tetapi saya sudah sampaikan dulu pada saat saya menjadi anggota DPD, ini tidak ada di program MP3I, program percepatan pembangunan koridor 8 Bali NTB NTT sektor pariwisata. Bandara tidak ada. Tapi masuk proyek strategis loh. Iya setelah itu. Iya, maksudnya kan reklamasi masuk di MP3 kan saya masih di sana pada waktu Pak SBY. Kemudian bandara kan kajian di kita ini perjuangannya kan sebenarnya politis itu loh. Ada. Jadi politis iya, cuman kan kita berpikir karena kalau kita bikin jalan atau kereta dengan bandara ini boleh dikatakan hampir sama. Tapi cuman di sini kan swastanisasi maunya. Itu. Cuman sekarang kan mohon maaf dipolitisir itu karena Pak Bupati lagi di timur, lagi di barat, bawa investor di timur, di barat. Jadi maklar tanah yang untung. Itu. Nah, kemudian posisinya adalah kalau kita kaitkan dengan Pak Koster, kasihan Pak Koster itu secara politis beliau jual awalnya akhirnya dipotong Bu Mega. Nah, ini kan cacat. Jadi di awal kan Pak Gubernur yang mendukung yang ini. mendukung, yang membawa. Makanya kasihan sekali. Iya kan kasihan. Jadi itu. di akhir maksudnya begini, posisi itu terjadi ya Bu Mega, Mbok ya jangan di depan umum lah, panggillah Pak Koster. Oh jangan ini, jangan dijalankan. Atau sekalian, oke lah Bu Mega ngomong sama Jokowi. Tapi masyarakat Bali ini jangan disuguhkan hal yang seperti itu yang sudah masuk proyek strategis satu-satunya loh. Satu PSN aja itu masih ya. tinggal itu saja. Dan kemudian investornya sudah ada, penunjukannya sudah, tinggal jalan. Jokowi iya, terus begitu Bu Mega. Nah akhirnya makanya kalau kita kaitkan dengan yang tadi ini, Pak Jokowi sebenarnya masih sangat tunduk dengan Bu Mega. Kalau enggak itu jalan ini bandara. Tapi cuman yang kejepit gajah ketemu gajah ini kan Pak Koster. Yang beliau mengkampanyekan, mohon maaf di program kampanye beliau masuk loh bandara. Dan beliau akan di samping shortcut semuanya, walaupun shortcut dari Pak Mangku, tapi yang melanjutkan kan Pak Koster. Itu berkesinambungan, ya. Makanya saya kemarin menyampaikan gini, saya kalau saya mengambil suatu sikap, kenapa Pak Kadek menolak Bandara Bali Utara? Ya karena saya melihat di program percepatan pembangunan koridor yang dikaji zaman dulu. Itu yang ada itu rel kereta. Iya. Kereta ada, kereta muter. Kereta muter itu ada. Nah, kalau itu ada, ya kita dorong itu dong. Jangan sampai yang ada di pusat programnya itu kita beda yang ada di daerah. Apalagi teriakannya itu teriakan pada saat pilkada. Nah, oleh sebab itu untuk menghubungkan Bali Selatan dengan Bali Utara dengan waktu begitu cepat untuk bisa menghubungkan antara utara yaitu kereta bisa dalam jangka waktu 15 sampai 30 menit sudah sampai di utara. Tapi kalau kita bicara kereta kan ini juga Pak Koster berstatement akan membangun LRT yang 3 titik 3 rute. Karena mengikuti program nasional. Karena kan Pak Jokowi ngomong di semua kota besar harus dibangun karena mengikuti kota modern. Mengikuti tapi cuman dalam posisi kita daerah pariwisata, anggaplah kayak jembatan kemarin. Itu kan dari pusat mengkaji yang menyambungkan Jawa dengan Bali. Kenapa kita dari awal zaman Pak Harto juga tol? Kita tolak karena mohon maaf dari segi historis
kita percaya walaupun itu dogma apalah, kita percaya dulu dipisah. Walaupun kita ada dalam keadaan modern, itu bisa dikaji, itu masih kita tolak. Oke, kita sepakat. Pak Koster kan menolak, kita sepakat. Tapi posisi pelabuhannya ini kan harus diperbaiki seperti tadi dibilang. Ya, saya kebetulan di kapal pesiar juga ada bisnis dengan kapal pesiar. Jadi kadang-kadang ada yang permintaan di Bali Utara karena Eropa pasti minta pegunungan. Jadi di utara, tapi tidak representatif kan semua larinya ke bagus. Selatan. Mereka muter terus, padahal sebenarnya yang dari timur ke benua, yang dari barat, dia kan biasanya dari Semarang. Dari Semarang ke Bali Utara, clear kan? Tapi sekarang semua karena fasilitasnya semua dibangun di sini. Itu. Nah, kemudian dibangun oleh Bupati Karangasem dan representatif. Jadi tingkat bahayanya tinggi, tidak ada tidak melalui kajian yang bagus itu. Ya, maksudnya proyek-proyek berikutnya kalau memang ada pemerata, oke lah bandara tidak, seperti disampaikan. Jadi minimal ada pelabuhan yang representatif, tidak hanya untuk lokal, tapi untuk internasional, karena itu alur internasional gitu loh. Jadi posisi itu jangan langsung begitu nonton bola, oh Ngurah Rai ini akan saya perbaiki, padahal tanggal 5 udah selesai loh, Pak Koster. Kenapa ngomong ini diperbaiki? Ya, belum lagi statementnya Pak Koster katanya bulan Oktober akan ngangkat tenaga honorer pemandu pendaki gunung yang sebelumnya gunung mau dilarang. Beliau sedangkan 5 September udah mau lengser, gimana caranya? Iya, itu makanya makanya Sekda mengeluarkan surat ini. Saya sampaikan Pak Arimbawo kan menjadi think tanknya Pak Gub. Ini mohon enggak, maksudnya ini disesuaikan dengan situasi dan faktual seperti beliau orang hukum. Fakta politiknya ini enggak nyambung. Karena gitu loh. Kalau kita bicara konteks honorer, udah duitnya nggak ada, belum lagi dari Menpar kan dan kemudian banyak pegawai SMA SMK yang pensiun, yang kontrak itu ini dialihkan ke pendaki gunung, sedangkan ini kan program proyek yang dadakan, yang hanya ini bahasa dibahas gitu loh. Oke. Maksudnya bahasa dibahas ini langsung belum tentu cocok. Kita clearkan sebentar lagi di sesi berikutnya, Bapak-bapak. Kita jeda sebentar karena ini menarik, karena tadi ternyata banyak janji Pak Koster yang nggak terrealisasi, kan itu sebenarnya poinnya. Oke, kita sambung sebentar lagi. Tahan Pak Lola, di belang ting tang ya Pak Koster akan jawab ya. Kita rehat sebentar. Ya, kita lanjutkan diskusi atau sedikit juga perdebatan hangat ini soal Pak Koster akan lengser dan layak apa tidak 2 periode. Tadi disinggung sebenarnya banyak janji-janji kampanye beliau yang tidak terrealisasi, salah satunya bandara, catatan. Kemudian juga konteks janji akan mengangkat tenaga pemandu pendaki gunung menjadi tenaga honorer yang katanya gunung akan ditutup, juga belum ada kabarnya. Bahkan dijanjikan kan Oktober oleh Pak Gubernur, tapi sedangkan beliau sendiri 5 September udah akan lengser. Ini bagaimana? Nah, silakan Pak Lola, tadi katakan think tanknya Pak Gubernur menjawab kira gimana ini? Atau mungkin nanti habis di WA Pak Gubernur, Pak angkat tenaga honorer Pak gitu. Karena begini, kalau yang namanya program beliau belum dituntaskan, itu perlu dituntaskan, perlu dipilih lagi. Itu jawabannya kan. Jadi kalau mau dilanjutkan program ini untuk menuntaskan, perlu periode yang kedua kan gitu. Nah, artinya sekarang ini kan siapapun pemimpin kemarin di periode pemimpinan yang sekarang, bupati, gubernur sampai presiden, dengan hantaman pandemi Covid kemarin ini kan, ini benar-benar sangat hantaman yang sangat luar biasa, apalagi di Bali. Di seluruh dunia pun tidak terprediksi dan kolaps semua. Jadi dari 2 tahun berjalan itu benar-benar program di Bali tentang visi misi beliau itu udah tidak bisa dijalankan. Beliau bisa merasa sempurna, paling perjalanan itu sekitar 2 tahun ini. Mulai berjalan secara perlahan-lahan, mulai bangkit. Pasca pandemi lah. Iya. Dan yang paling terpenting ini kan yang saya bilang tadi, Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali sudah bisa sekarang di tahun 2024 untuk bisa memungut wisatawan WNA 150.000 apa 300 ini kemarin yang tadi di Ketok Palu kan. Nah, artinya
itu kan legasi daripada Pak Gubernur, bahwasannya di tahun 2024 akan mendapatkan suatu pendapatan yang sangat luar biasa di satu sumber, yaitu tentang WNA ini. Nah sekarang tadi yang saya sampaikan, disampaikan oleh Bro Edi tadi, Bro Adi, masalah tentang objek-objek wisata yang ada di Bali. Itu kemarin saya di DPD juga menyampaikan seperti itu, di Pelindo 3. Ini jangan dong semua di sana. Jangan semua dalam urusan kapal pesiar diambil sana, peti kemas diambil sana, ikan diambil sana, gas diambil sana. Kapal kru ini semua di kru. Dulu saya dalam persidangan saya hantam itu. Tolong disebarkan. Nah satu, kalau masalah ikan, tolong di Jemberana. Terus terang Pak. Kan ada pengambilan kalau masalah ya. Saya tidak berpikir semua itu dibawa kapal pesiar. Justru pendapatan, mohon maaf ini telukan bawang. Kalau difungsikan untuk barang dan hewan, tahu nggak? Ini nggak ada ledakannya sangat luar biasa. Pengiriman babi ini tinggi sekali loh. Itu melebihi. Cuman tidak terkonsentrasi orang-orang di pemerintah kita itu konsentrasi ke sana. Padahal ini pemain mafianya sangat luar biasa. Ya, tadi kita bahas juga dengan Ketua Gubi, katanya nilainya triliunan di Bali, tapi juga ada pemain-pemain yang hanya menguasai segelintir pemain yang menguasai ini, bahkan keuntungan mereka bisa 6 miliar per bulan gitu. Saya kan ikut bisnis di sana. Oh Pak, salah satunya. Pengiriman yang dari Telukan Bawang, kalau dikonsentrasikan Telukan Bawang dipergunakan untuk barang dan hewan. Itu tinggi sekali. Kayak Lembar sekarang kan? Ya ada spesialisasinya maksudnya. Mungkin Bro Adi, tambahannya masukannya tadi juga menyambung soal masih ada PR Pak Koster. Bro Adi bilang bandara, kemudian juga soal pariwisata. Kalau seingat saya kalau nggak salah PSI juga di DPRD Bali ya menolak penutupan gunung kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya belum Bro Adi. Iya, masih kan itu disampaikan oleh anggota legislatif kita dan kita memang mendukung itu. Maksud saya begini, posisi Pak Koster itu apakah mau lanjut atau tidak, layak atau tidak, jawabannya tergantung hasil pileg, hasil pemilu. Baik siapa yang akan dicalonkan pada pilpres nanti maupun hasil pemilu. Karena itu menjadi bahan evaluasi nanti di internal partai. Di internal partai DPP. Tapi tidak cukup misalnya apa yang dilakukan di Bali saat ini sebagai gubernur? Belum, karena di internal sendiri yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Made berkali-kali itu, bahwasanya di internal sendiri jangan salah, banyak pesaing juga. Contoh ini Bupati Badung, Pak Giri Praste. Beliau itu kan memimpin Badung ya lumayan lah. Dengan program Angelus Buana ya. Badung Angelus Buana. Badung Angelus sudah berbagi kemana-mana. Bagi duduk seluruh Bali. Iya, jadi yang kita pikirkan Badung itu, nah kita kembali kontennya berbicara BPJS. Di samping Jemberana, salah satu bupati terbaik PDIP. Winase. Ya tahun 2000-2010 yang sudah melaksanakan kesehatan gratis. Ya, Badung jangan lupa juga. Badung kan dengan KBS, Krama Badung Sehat. Ya dari tahun 2017 sampai hari ini masih itu program itu dijalankan. Nah artinya kemudian dengan PAD yang begitu tinggi, bukan hanya dimaksimalkan untuk Badung saja, tetapi dibawa juga kemana-mana. Nah itu sebenarnya programnya sangat mulia. Artinya tidak hanya, kalau dulu kan dana itu terkonsentrasi di artinya begini. Bukan Pak PSI ingin BPJS itu bisa gratis dibandingkan Badung yang tinggi wajar bisa gratis. Jemberana yang kecil aja bisa. Iya, itu maksudnya. Tergantung sekarang political will daripada ini. Ya kemudian jangan lupa juga, saya sepakat Ibu Bintang juga kan ini posisi 2 periode Pak Koster ini belum aman karena di samping catatannya di ending juga nggak bagus ya terkait dengan defisit. Dicarikan petarung itu ya di luar PDIP semua dia disebut-sebut PDIP semua ya. Iya kan di internal ini yang lebih berat. Kalau bisa carinya petarung. Ya mudah-mudahan nanti Pak Lola yang nyalon kan bukan begini karena yang di internal PDI ini, mohon maaf loh. Internal PDI ini kalau nggak dapat rekomendasi di PDI ini pasti keluar. Prediksi saya loh, pasti keluar. Karena mohon maaf, secara kekaderan kan kita bisa melihat. Gitu, ini pasti keluar. Pokoknya, ya Badung bilang pokoknya jadi. Oh ini 2 periode sudah pasti. Jadi pertarungan ini kan dilihat. Mohon maaf, Pak Rimbawannya pasti melihat ini tinggal nunggu aja kemana arah angin kan itu. Makanya pasti semua nunggu hasil pilpres, hasil pileg. Begitu berimbang, ini Pak Koster sudah sangat tidak aman.
begitu PDI turun, apalagi mohon maaf Pilpres bilang 95 gitu umpamanya, di Bali 60 gitu umpamanya. Umpama ini kan dalam politik Berat bisa itu. terjadi. Ya. Karena sekarang aja pertarungan mohon maaf partai-partai kan bertarung di dunia maya. Kalau di kenyataan kelihatan PDI, yang keluar masih PDI. Tapi di dunia maya ini kemudian pemilih genset Genset ini banyak yang sekali. disampaikan oleh Ya. PSI ini kita Banyak nggak bisa unpredictable ini Apalagi semua. dengan isu batalnya Piala Dunia U20 gitu kan. Nah, itu salah satu. Tapi cuman poinnya adalah partai akan melihat hasil Pilpres, hasil Pileg, kemudian Posisi berikutnya dan kemudian kan tidak hanya liriknya Pak Jokowi, Bu Mega juga kan lirik Giri, ajak bintang, kemudian mohon maaf jarang sekali sama Pak Koster Ya, kan, itu sinyal kecuali apa? waktu Sinyal. 100 tahun itu Ya, beliau aduan. beranjak sana, tapi Ya. kan Tapi langsung waktu itu yang waktu turun langsung dari mobil kan Pak Giri. Iya, langsung. Tapi jangan lupa Ah. pada saat PKB kan dibuka oleh Bu Mega. Iya, tapi cuman kan Beli mana jangan lupa itu. Artinya Bu Mega yang membuka itu dan Pak Koster ada di sebelahnya. Itu apa namanya kedekatan Sinyal. juga Ya. sinyal kedekatan Iya, juga. maksudnya kan kedekatan diambil semua karena mohon maaf pasti menunggu hasil ini kan. Itu jadi beliau juga Bu Mega enggak mau kalau datang ke Bali dipilahnya pasti didampingi oleh Pak Giri. Kalau ke Bali pasti menteri yang tugas di Jakarta juga Ya. ke Bali. Ya. Kan itu maksudnya Bu Mega juga ingin kadernya ini sama-sama silakan. Ya. Nanti Tapi lihat kalau situasi kita bicara dan tadi- kondisi. Tapi cuman posisi adalah dengan posisi Pak Koster memaksakan bandara karena itu masuk ke dalam program beliau, Ya. ini kan menjadi catatan jadinya. Catatan dari Bu Mega? Iya, Oh, itu oke. satu. Kemudian PKB juga kan menjadi catatan. Ini dengan datangnya Pak Sekjen, apa ini diutus oleh Bu Ya. Mega kan belum tentu. Ini kan dikira, nih Pak Sekjen main sama Pak Wayan, apa Prananda main sama Pak Wayan, apa siapa kan kalau di PDI kan kita yang tahu posisi-posisi itu kan itu. Jadi sinyal-sinyal itu, jadi posisinya adalah 2 periodenya Pak Koster ini terancam dari kalau saya menilai dari pengamatan dari posisi ending terakhir ini gitu loh. Posisi Kalau kepartean. kalau Ya. 2 periode kalau 2 tahun Covid itu kita harus akui. Jadi tapi beliau clear untuk positif untuk Bali ini berusaha bekerja keras terutama dengan Pak Wakilnya. Ya. Karena orang pariwisata kan begitu Bagus, anjlok ya. beliau Ya. yang punya momentum untuk memulihkan itu. Nah, sekarang sudah pulih kembali lagi kepada aturan yang 150 300 ini kan dilema. Ini dilema. Mohon maaf. Pariwisata itu Pak Rimbawo, Bapak pasti tahu. Orang Eropa, orang Amerika terencana ini. Dia Kunjungannya. beli sekarang, kalau beli lebih dulu murah. Dia beli malah kan bukan untuk tahun 2024, 2025. Dia belinya sekarang kan belum ada ini. Nah, kemudian ini kan perlu sosialisasi keluar juga. Ya, last minute. Ini perlu disampaikan karena begitu dipungut terkejut mereka. Dibagikan dudun aja. Ini kamu boleh, ini kamu tidak, apa urusannya? Saya nanti jalan, kami sudah ada tour Ya, leader, betul. kami sudah ada guide nanti yang kami boleh ini. Itu loh kejadiannya karena kita kan di pariwisata juga. Ya. Maksudnya apa? Seperti tadi. Ke depan kalau Pak Ya. Koster kembali lagi seperti tadi harus dilanjutkan program ini, oke. Yang berikutnya harus terencana semua. Jangan insidental. Oh, stop penyewaan. Tidak Mohon maaf, apa-apa. begitu kejadian orang Rusia stop penyewaan. Yang kena itu kan Itu salah masyarakat. satu kekurangan gubernur Iya. itu cepat-cepat mengambil satu Itu. keputusan. Nah, makanya antara Berarti gubernur think tanknya juga ini. makanya saya sampaikan Kurang kritis ini. jadi mohon maaf kayak jadi Saya ampun dulu sempat waktu Covid saya serang gini kan. Iya. Tapi yang lawan saya pogli-poglinya itu. Padahal ini koalisinya gitu. enggak, maksudnya kan terencana dulu, Ya. dikumpulkan, kan begitu, maksudnya dikaji, ada kajian, berdasarkan kajian Kajian ini kami baru. mengambil keputusan. Ini Ya. enggak langsung poklinya bikin rancangan pergub. Langsung, maksudnya kita tidak menyalahkan itu, mungkin semua orang punya tipikal karena beliau Iya. orang matematika, orang apa, makin cepat makin bagus. Iya. Tapi dalam ilmu pemerintahan kan beliau harus sadar juga pemerintahan itu harus konservatif, hati-hati. Iya. Karena apa? Berdampak. Apa sosialnya banyak. Nah, kajian Itu. juga jadi dalam konteks kebijakan publik kita kan mengenal istilahnya ada
evidence based policy Iya. atau viral based policy. Jadi viral itu responsif tadi. Iya. Orang viral naik sepeda motor atau bule viral naik sepeda motor dilarang. Bule viral naik gunung melalung dilarang langsung. Tapi kan bukan viralnya, harusnya evidence-nya, Iya, kajiannya, apa kajiannya, dampaknya. Kemudian Bagus tuh, sepakat. melarang Mungkin Rusia. kecurangan itu sudah disadari oleh Iya. pemerintah sekarang. Tapi udah mau selesai pada 5 September gimana? Harusnya lebih dulu. Posisi saya masih ke 2 periode. Pokoknya mengamankan komisarisnya soalnya. Berani sempat berkali-kali menyinggung Pak Koster butuh jubir lah, mungkin penegak. Kira-kira gimana, Bro? Ya, kalau saya tidak berbicara 2 periode itu tidak, karena ini politik ini masih dinamis. Kalau catatan saya positif kepada Pak Koster, apa yang dilakukan bagus. Endingnya itu beberapa catatan, ya namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan. Ya, cuman saya konsisten bilang bahwasanya kalau hal-hal isu-isu penting itu sebenarnya Pak Koster Balisari tidak perlu turun mengklarifikasi. Ada semacam jubir-jubir lah sesuai dengan bidangnya. Bidang pariwisata siapa, sehingga lebih mengenal lah. Tidak langsung nembak ke nomor 1. Iya. Masih ada bumper di depan. Misalnya terkait apa. Jadi ini yang saya maksud, perlu jubir yang akan berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Dan perlu juga ditiru. Saya sepakat apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sebelumnya, Pak Mangku Pastike. Jadi ada semacam tiap Mimbar minggu itu kan bebas. beliau ada mimbar bebas. Simekrame. Sebulan sekali itu. Podium bebas bicara di lapangan non. Ya, sebulan sekali kan ada mimpi itu kan Ya. penyampaian ini. Itu yang hilang di Ya. era Pak Koster, maka mungkin nggak salah kritikan dari Golkar bahwa trias politika di Bali nggak jalan, atau demokrasi di Bali. Dan sekarang pelampiasannya adalah ke media sosial. Hmm. Saya kadang prihatin juga, kok kita punya gubernur dibully di media sosial. Karena ruang untuk komunikasi ini tertutup. Bahkan Iya. saya sempat selentingan ada di grup WA termasuk di medsos. Pak Gubernur ini dapat rekor muri gubernur yang sepanjang hari dibully gitu, ada sepanjang Ya, kepemimpinan. dan itu kan nggak bagus. Iya. Ya, Jadi image-nya nggak bagus. apa yang disampaikan tadi benar itu. Jadi ada Pokli, ada semuanya, termasuk 1,9 yang muncul dari Sekda ini artinya apa? Pak Gub kan tidak percaya dengan tim teknis ini. Ya. Kalau Jadi salah ada maksudnya salah, pariwisata kan tinggal, ya mohon maaf kalau tidak Pak Wagub ya, karena Pak Wagub intensnya di pariwisata kan ada Dispanda. Ya. Dispanda yang ngomong, jadi kesalahannya di sana kalau terjadi sesuatu ini tidak langsung ngomongin tidak menyewakan sepeda motor Pak Gub, langsung ngomongin mendaki gunung. freelance Pak Mendaki Gub, gunung. ngomongin daki gunung, rilis lagi. Ya suruh Pokli dong korban ini. Kesalahannya bisa tereliminisir, terlokalisir Iya, itu. Yang saya herankan juga, setiap kebijakan-kebijakan Pak Gubernur, kadang-kadang kawan-kawan di PDIP juga nggak ada yang berani komentar ya untuk membemper melawan ini. Iya, karena apa? Karena mungkin tidak diajak atau mungkin takut dimarahin kan? Karena dianggap itu kebijakan Pak Koster, itu kebijakan Pak Gub, Pak Koster yang selaku ketua DPD. Beda dengan kita-kita dulu. Kalau kita-kita dulu siapapun ya kita koreksi internal, kita sampaikan keluar. Karena apa? Karena koreksi ini adalah bagian dan juga dari penilaian masyarakat. Tapi seperti ini yang tidak terjadi. Saya sempat tanya kepada kawan-kawan anggota dewan di kabupaten, kenapa kamu nggak gini bicara untuk bela? Wah, takut ragunya nambah cacak. Ya itu karena jabatan. Nah, Jadi ketua makanya- DPD mereka gubernur. makanya- Ada anggota dewan dari satu partai pun takut dihantam oleh masyarakat, ikut disangkut pautkan dengan. Nah, ini kelemahan Betul. karena komunikasinya. Ya. Jadi komunikasi perlu itu. memberdayakan yang ada. Ya, Jadi benar itu kejadian itu. Iya. Beliau langsung melakukan statement, langsung beliau kena hantaman. Tidak ada bumper depan. Iya. Ya. mohon maaf. Tidak terlokalisir Pak- jadinya masalah itu. Udah nanti Pak Gubernur Wagub ya, ini benar kalau ini. umpamanya muncul dari partai lain bisa menjadi pengimbang yang sangat kuat loh. Ya, kalau Ya. kita ini PSI Mon- mendukung gubernur, Anura mendukung gubernur, ini salah satu jubir-jubir juga nanti ke depan kan. Kalau dipakai. Kalau dipakai. Atau mungkin nanti kan kalau nggak salah juga kalau nggak salah juga di PKB itu kan dibentuk Perumda. Bisa jadi komisaris pada di PKB kan gitu. Siap-siap. Ya. Nah, yang jelas begini, kita ingin bahwa kita berjuang dulu untuk mengajarkan ya kerja. itu kita keingin Bali ke depan ini tambah lebih baik gitu loh. Dalam artian posisinya Pak Gub sudah berjalan dengan adanya Covid, bisa berjalan pariwisata bisa balik, ini kan prestasi. Ya, bagus. Kita melihat posisi positifnya, iya. Ada posisi negatif ini sebagai evaluasi kalau Pak Gub muncul Lanjut. lanjut Ya. lagi, kan sudah tahu ini loh kelemahannya.
Jadi jangan marahin dong kalau Made Harjayo ngomong, "Woi kok jelek-jelek." Bukan menjelekkan. Nah, ada kan Kritik kita konstruktif. mengkritik konstruktif, termasuk pendukungnya saja menyampaikan kan sangat cepat kan. Mohon maaf, ada sekarang viral oke, tapi pemerintahan itu jangan ikut viral. Jangan ikut yang viral, tapi ada beberapa catatan untuk Pak Agung. Iya. Dalam hal mengeluarkan statement jangan langsung cepat. Iya, kalau Pak Aribawa kan di jabatan berikutnya ini kan itu. Ya kalau ada penggantinya ini loh koreksi di yang awal kan. Oke, Bapak-bapak luar biasa analisanya. Mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Gubernur, walaupun sudah akan lengser tapi masih ada peluang 2 periode. Jangan lupa Pak, pendukung Bapak ini Pak Lola, Pak. Ya, Pak Lola. Nah, iya harus. Oke, juga Bro Adi, siapa tahu nanti PSI merapat, tapi kan PSI belum menentukan sikap. Ya, itu kan kita lihat hasil nanti. pileg. Kalau PSI dapat 1 fraksi 4-5 kursi dari DPRD Bali mungkin lain cerita. Ya. Tapi kalau saya pun tidak bisa menentukan. Kan semua dalam ADART partai kan Ketua umum ya. ketua umum yang menentukan koalisi, rekomendasi ditujukan kepada siapa. Menunggu hasil pokoknya, menunggu hasil. Menunggu hasil pileg ya. Walaupun kalau kita tahu menunggu hasil dan menunggu mahar kan itu juga kita tahu kan menunggu hasil dan mahar. menunggu hasil pileg dan menunggu mahar. Ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio channel YouTube Mr. Puisi Live ya, membahas hal yang sangat Puisi hangat Live. dan juga kontekstual untuk Bali. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kade Aribawa, Pak Lola, Bro Adi. Ya, semoga Siap. ini bisa menjadi inspirasi dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live. Puisi Dan, Live ya. Ya, komen dan juga share konten-konten kita. Terima kasih, kita akan kembali dengan konten-konten selanjutnya.